Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini kita akan bahas mengenai 12 asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Teman-teman tahu nggak sih, kalau kita harus memahami dengan baik tentang ke-12 asas ini? Karena dalam ke-12 asas ini sangat berperan penting bagi kita yang akan bekerja dalam lingkungan helping profession, konselor, atau ketika kita bekerja dalam lingkungan bimbingan dan konseling kelak. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas ini merupakan asas pertama dan yang paling utama. Karena ketika kita kelak menjadi seorang helper, kita harus bisa menjaga kerahasiaan dari konseli. Dalam asas ini juga, konselor wajib untuk menjaga semua data dan keterangan dari konseli sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin. Teman-teman tahu nggak sih, kalau ada syarat di mana asas kerahasiaan ini sudah tidak berfungsi lagi? Hal ini terjadi ketika kita sudah meminta izin kepada konseli atau ketika konseli menghadapi masalah yang dapat membahagiakan atau merenggut nyawa si konseli atau orang lain. Kemudian, yang kedua ada asas kesukarelaan. Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, kita tidak boleh memaksakan konseli untuk melakukan layanan kita. Jadi, konseli harus secara sukarela hadir dalam layanan kita. Karena jika konseling menganggap konsep konseling tidak enak lagi atau ngerasa cukup sekali aja, kita harus tetap menghormati hak mereka untuk mengambil keputusan. Jadi, harus ada kesukarelaan dalam diri konseli bukan karena paksaan. Nah, yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas yang menghendaki konseli menjadi sasaran layanan, bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Dalam asas ini, kita harus terbuka supaya konseli bisa terbuka juga, agar proses konseling berjalan dengan baik. Karena jika konseli tidak terbuka atau ada unsur kebohongan, maka kelak akan berdampak untuk proses konseling ke depannya. Keempat yaitu asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran bimbingan konseling adalah masalah konseli dari kondisi saat ini, kenangan atau keterangan dari masa lampau, yang dapat kita gunakan sebagai sumber data kita untuk melakukan hal ke depannya. Fokus BK adalah masalah yang dihadapi konseli dari masa kini. Jika ada masalah dari masa lampau, dapat kita gunakan sebagai sumber data untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya ke depannya. Nah, yang keenam yaitu asas kegiatan. Asas ini menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan BK harus aktif dalam setiap layanan BK untuk kepentingan konseli itu sendiri. Jika konseli tidak berpartisipasi secara aktif, maka apapun yang dilakukan oleh konselor adalah sia-sia. Nah, yang ketujuh adalah asas kedinamikaan. Asas ini menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama, bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Artinya, di setiap pertemuan harus berlandaskan tentang apa yang telah dilakukan, sehingga dapat berhubungan antara proses konseling saat ini dengan saat-saat sebelumnya. Nah, ke-8 ada asas keterpaduan. Asas ini merupakan asas BK yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan BK, baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain yang menunjang keharmonisan dan keterpaduan. Nah, ke-9 adalah asas kenormatifan. Asas ini merupakan usaha BK yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Jadi, yang harus kita pegang dalam asas ini adalah setiap layanan kita harus menghormati asas-asas yang berlaku. Ke-11 ada asas alih tangan kasus. Asas ini menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan BK secara tepat dan tuntas harus menyerahkannya kepada pihak-pihak yang bisa menangani hal tersebut. Nah, yang terakhir nih, yang ke-12 ada asas tuturi handayani. Asas ini merupakan asas BK yang menghendaki agar pelayanan secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan,
memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani, yang berarti di depan menjadi suri toladan, di tengah menjadi membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasannya. Gimana? Kalian paham nggak? Cukup sekian dari aku hari ini. Sampai jumpa di bincang BK berikutnya. Dah.